Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita bertemu di ASC Channel, khusus upload hari Sabtu. Kali ini kita akan membahas tentang matematika TPS, SBMPTN, UTBK, bagian yang kedua. Setelah beberapa minggu yang lalu kita pernah membahasnya yang pertama. Sebelum saya mulai, ada baiknya saya menyampaikan beberapa sedikit hal, yaitu bahwa UTBK itu sudah semakin dekat. Sekarang ini kira-kira kurang 3,5 bulan, maka mari lebih fokus lagi, lebih giat lagi belajarnya, dan lebih khusyuk lagi berdoanya. Minta didoakan kepada orang tua, kepada ibu bapak, berbuat baik kepada sesama, agar didoakan oleh orang lain, sehingga kalian bisa sukses. Baik, saya bahas yang pertama. Ini saya ambil dari SBMPTN tahun 2018. Diketahui, X, Y, dan Z adalah bilangan positif. Ya. Jika X kurang dari Y dan X lebih besar dari 3Z, maka yang memenuhi yang mana gitu ya. Ini nanti kalau mengerjakan soal ini, bisa aja kamu misalkan X-nya itu misalkan 6 misalnya, maka Y-nya dimisalkan 8. Pokoknya apa? X kurang dari Y. Setelah itu masukkan ke sini, X-nya 6 tadi. Maka Z-nya ketemu dengan berapa? 2 ya. Z-nya ketemu 2. Maka kamu bisa mencari hubungannya di sini. Itu cara ringkas ya, cara ringkas. Tapi kali ini saya membahas dengan cara teoritis ya, dengan cara teoritis. Jadi ingat tadi kalau kita memisalkan angka-angka ke sini, yang penting apa ini? X, Y, Z itu bilangan positif. Maka saya memisalkan di sini X-nya 6. Kenapa 6? Karena kalau masuk sini nanti Z-nya 2 gitu loh. Ya. Y-nya berarti kita misalkan 8 karena Y lebih besar dari X ya. Maka nanti Y-nya berapa? 8. Z-nya tadi 2. Maka Y kurang dari Z pasti salah ya ini. Nah, ini pasti salah. Dan seterusnya ya. Kalau pakai teori, ini seperti ini. X kurang dari Y, terus X-nya saya pindah ke sana, menjadi min X, sehingga kita baca apa? 0 lebih kecil dari Y min X ini. 0 lebih kecil dari Y min X. Atau Y min X lebih besar 0. Kalau Y min X lebih besar 0, berarti Y min X berarti positif. Ya. Sedangkan X lebih besar dari 3Z, Z-nya dipindah ke sana, menjadi X min 3Z lebih besar 0. Lebih besar 0 berarti positif. X min 3Z positif. Kalau ini saya ambil nih, Y min X, saya taruh sini, Y min X. Lalu ini X min 3Z, saya taruh sini. Dan saya jumlahkan. Maka yang ini tadi positif, ini positif. Ya. Yang ini tadi dari sini positif, taruh sini positif. Plus yang di tengah ini dari sini. Nah ini plus di tengah ini dari sini. Nah berarti plus, kalau ditambah plus, hasilnya pasti plus. Ya. Maka yang ini, yang kuning ini kan sama. Berarti hilang, seret. Tinggal apa? Y min 3Z. Lebih besar nolnya tetap ini. Ini Y min 3Z, karena yang kuning hilang ya. Y min 3Z, lebih besar 0. Besar 0 itu dari mana? Ini positif loh. Positif, positif itu berarti lebih besar 0. Sehingga kalau min 3Z pindah ke sana, maka jadi Y lebih besar 3Z. Nah, Y itu lebih besar dari 3Z. Apalagi kalau cuma Z ya. Dengan 3Z aja lebih besar Y. Kalau cuma Z pasti lebih besar dari Y. Maka Y yang benar, Y lebih besar dari Z. Jawabannya C. Coba kita lihat Y lebih besar Z. Ini jawabannya C ya. Jadi cara cepatnya tadi bisa dimisal-misalkan tadi itu ya. Dicoba sendiri. Oke. Contoh yang kedua. Diketahui P sama dengan 3X plus 2Y plus Z dan Q sama dengan 3Y plus 2X plus Z.
Apabila diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif dan X lebih besar Y lebih besar Z, maka ini jawaban yang disiapkan. Nah, kayak gini kita misalkan aja angkanya ini. Yang penting X-nya lebih besar Y lebih besar Z. Bisa dimisalkan berapa aja, ini 1, ini 2, ini 3, boleh. Pokoknya X paling besar gitu ya. Yang penting apa? X paling besar dan ini bilangan bulat positif. Berarti nggak boleh pecahan, nggak boleh negatif ya. Coba kita lihat, nah ini karena X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif, dan tadi bulat, maka saya misalkan ini X-nya 3, ya, Y-nya 2, dan Z-nya 1. Ya, jadi dimisalkan seperti itu. Ini 3 paling sini, 2 di sini, 1 di sini. Kan benar 3 lebih besar 2 lebih besar 1. Maka P-nya, tadi P dari soal 3X plus 2Y plus Z. Tinggal masukkan, ini 3, ini tetap. X-nya ini 3, plus ini tetap, 2 ini tetap. Y itu diganti 2, dari mana ini? Dari pemisalan ini 2, plus tetap. Z-nya pun dimisalkan 1 tadi. 3 kali 3 itu 9, 2 kali 2 itu 4, 1 tetap. 14. 9 tambah 4 tambah 1 hasilnya 14. Terus Q-nya tadi di soal diketahui 3Y plus 2X plus Z. Ini hati-hati ini, karena biasanya ditulis seperti ini, X-nya dulu. Tapi ini nulisnya Y dulu ya. Berarti 3, Y-nya berapa tadi? Ini 3 tetap. Y-nya ini 2. Ini 2 ya. Plus 2 ini tetap. X-nya berapa tadi dimisalkan? Ini 3. Ini 3 ke sini ya. Z-nya ini tetap ini. Z-nya 1. Ini 1. Maka 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. 1 tetap. Ini 6 tambah 6 tambah 1 hasilnya 13. Coba kamu lihat ini 14 dengan 13 besar mana? Besar 14. Berarti P lebih besar dari Q. Ini P besar dari Q. P lebih besar Q, jawabannya A ya. Jawabannya A ini. Gampang ya. Jadi kalau ada soal kayak gini bisa jadi misalkan angka sembarang. Yang penting memenuhi syarat ini, memenuhi syarat inilah. 2 ini syaratnya ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ini soal cerita, kayaknya ini soal statistik ya. Rata-rata usia A, B, dan C adalah 37 tahun. Rata-rata usia A dan B adalah 30 tahun. Dan rata-rata usia B dan C adalah 43 tahun. Maka usia B berapa? Ini statistik, cuman di sini kalimatnya disuruh memahami gitu aja. Ini yang pertama nih, rata-rata usia A, B, dan C adalah 37. Coba kita lihat. Nih, kalimat pertama tadi, rata-rata usia A, B, dan C adalah 37 tahun. Dari soal ini yang kuning ya. Lalu, rata-rata itu kan ini. Ini notasi rata-rata, X strip di atasnya, X bar, ya. A ditambah B tambah C ini. A tambah B tambah C, maksudnya usia A, usia B, usia C ya. Dibagi 3, karena ada 3 orang. Ya. Rata-ratanya 37, ini 37 ke sana, seret, ini 37 ya. Sama dengannya ini tetap, A plus B plus C tetap ini, bagi 3 tetap. 3 kali 7 sama dengan 111 ini. A plus B plus C-nya ini tetap. A plus B plus C tetap. Saya beri nama bersamaan 1. Lalu kalimat kedua, coba kita lihat, rata-rata usia A dan B adalah 30 tahun. Coba kita lihat nih, rata-rata usia A dan B adalah 30 tahun. Maka tetap rumusnya ini dibagi 2 karena cuma 2 orang. Kalau ini dibagi 3 karena 3 orang. Ya. Oke, 30, A plus B-nya tetap bagi 2. Kalikan silang menjadi apa? A plus B 60. Tadi ini saya beri nama bersamaan 2. Ini A plus B, saya beri nama, ya beri di warna hijau ini A plus B hijau juga kan sama. Berarti kalau persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1, maka yang hijau ini saya bisa ganti. Yang hijau berapa? 60 ini. Berarti yang hijau diganti 60. Hasilnya itu ya. 60 ditambah C, C-nya dari sini, ya, tambah C, sama dengan 111. 60-nya pindah ke sana, menjadi 111 dikurangi 60, 51. Sehingga C-nya ketemu, 51. Lalu di sini ada kalimat, rata-rata usia B dan C
adalah 43 tahun. Ya. Lalu berarti karena ini cuma 2 orang yaitu B dan C, maka ini bagi 2. Rata-rata B plus C sesuai dengan IP C ya. 43 ini tulis 43 B plus C-nya tetap di sini bagi 2 ya. B C-nya tahu tadi mana? C ini 51 ini. Seret masuk sini C 51 ini. 86 dari mana? Ini 2 kali 43 itu 86. Sehingga B-nya 86 dikurangi 51. Hasilnya 35. Yang ditanya tadi usianya B, berarti jawabnya 35. Coba kita lihat ini jawaban B 35 tahun ya. Ini. Oke ya, nggak sulit, cuman kamu harus paham dari kalimat soal ini ya, kalimat soal ini. Baik, contoh yang berikutnya. Perbandingan berat badan 4 siswi adalah sebagai berikut. P memiliki 3 kg lebih berat daripada S. Ini kalimat per kalimat. Kalau kalimat panjang seperti ini, enakan kalimat per kalimat kita lihat ya. Kita tulis. P memiliki 3 kilo lebih berat daripada S. Coba kita lihat. P yang ini. P memiliki 3 kilogram lebih berat daripada S. Maka P ini saya tulis ini P, ya P 3 kilo lebih ini berarti 3 plus ya, 3 plus. Dari S berarti S ya. Ini biarkan dulu ya, biarkan dulu. Ini kok ada berat badan S adalah 40. Lihat nanti di soal ya. Yang penting kalimat pertama itu ini ya, kalimat pertama ya. Terus berikutnya, kalimat berikutnya yang ini. Ki lebih berat, Ki lebih ringan. Ini harusnya ada angka di sini. Ki lebih ringan berapa kilo itu dibandingkan R. Coba kita lihat pembahasannya ya. Ki lebih ringan 6 kilo ternyata ya. 6 kilo dibandingkan R. Berarti di sini kalimat soalnya ini harusnya Ki lebih ringan 6 kilo dibandingkan R ya. Maka kalau kita lihat ini Ki lebih ringan 6 kilo dibandingkan R. Ini kalimat kedua ya. Berarti Ki ini tulis, R-nya tulis ini karena lebih ringan berarti min 6 ya, min 6. Paham ya? Oke. Coba kita sudah tahu ini kalimat pertama, yang ini kalimat kedua. Lanjutan kalimatnya coba kita lihat. Mana tadi? S lebih berat 2 kilo dibandingkan Ki. Nih, S lebih berat 2 kilo dibandingkan Ki. Coba kita lihat. S lebih berat 2 kilo dibandingkan Ki. Ini ya. Berarti S sama dengan Ki tambah 2. Oke, yang jadi dari 3 kalimat, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua tadi, ini kalimat ketiga. Lalu kita lihat lagi apa masih ada data. Nah ini, jika diketahui berat badan S adalah 40. Nah makanya di sini berat badan S adalah 40. Ini dari kalimat keempat ini ternyata ya. Dibolak-balik S-nya 40. Nah kita sudah punya 4 persamaan ini 1, 2, 3, 4 ya. Maka yang ditanya apa? Kita lihat manakah pernyataan berikut yang paling tepat. Ya, kita lihat ini mana yang tepat nanti ya. Oke, kita lihat dari soalnya. S-nya 40, terus masukkan ke sini. Ini P sama dengan 3 plus S, S-nya diganti 40 ini. Jadi ini ya, 3 tetap plus tetap. Berarti 40 tambah 3 hasilnya 3, 43. Berarti kita sudah tahu P-nya 43. S sama dengan Ki plus 2. Dari kalimat ini ya, ini dari soal tadi. S-nya 40, ini 40. Sama dengannya tetap, Ki-nya tetap, 2-nya tetap. Berarti kita dapat Ki-nya 38. Ya. Lalu kita punya Ki lebih ringan 6 kilo dibandingkan R. Berarti Ki sama dengan R min 6. Ya. Berarti Ki-nya 38, ini 38. 38, R-nya tetap, min 6-nya tetap. Min 6 pindah ke sana jadi plus 6. 38 tambah 6, 44. Diperoleh P 43, Q-nya 38, ini P 43 dari sini. Ini Q-nya 38 dari sini, R 44 dari sini, S 40. Maka yang benar ini R lebih besar dari R lebih besar dari P ini. 44 lebih besar dari 43. Ya betul ya.
Kamu bisa cek yang A misalnya. Yang A gimana tadi ini? P lebih besar R, coba lihat. P lebih besar R enggak? P-nya 43, R-nya 44. Salah toh? Itu P lebih kecil R yang benar ini. Berarti jawaban A salah. Yang benar D. Kamu bisa cek nanti untuk yang B, D, dan E. Dicek sendiri ya. Oke. Tidak sulit ini, cuman kalimatnya panjang sehingga harus diambil satu persatu dan kalimatnya tidak mesti urut ya. Maksudnya yang ditampilkan di sini tidak mesti urut. Ini saya tampilkan tidak urut agar apa? Agar ininya lebih mudah ngitungnya. Ini langsung masuk ke sini, P-nya ketemu. Lalu S-nya masuk sini, Q-nya ketemu. Lalu di sini Q tahu masuk sini, R-nya ketemu. Dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya ada, ini juga saya ambil dari 2018. Ini semuanya soal TPS SBMPTN tahun 2018. Biaya parkir mobil 1 jam pertama 5.000 dan 2.000 setiap 30 menit tambahan. Jika seorang parkir selama 2,5 jam, biaya parkir yang harus dibayarkan adalah, berarti gampang ini, 5.000 ditambah 6.000, 11.000 ini. Ini jawabannya D. Kok bisa? Ya karena ini hanya mengartikan kalimat ini toh, nggak ada rumusnya. Memang TPS begitu, sering tidak ada rumusnya. Memakai logika kita ya. Makanya itu kita harus banyak latihan mengerjakan soal ini. Coba kita lihat ini. 1 jam pertama 5.000. Nah ini 1 jam pertama 5.000 ini. Sesuai ya. Lalu kalimat berikutnya 2.000 setiap 30 menit tambahan. Padahal selama 2,5 jam. Ini 1 jam 5.000, 30 menit tambahan ke 1, 2.000 rupiah dari soal ya. 30 menit tambahan kedua, 2.000. 30 menit tambahan ketiga, 2.000. Kenapa kok cuma 3? Ini 30 tambah 30 tambah 30 kan 90 menit. 90 menit itu 1,5 jam. Ditambah 1, 2,5 jam. Kan yang ditanya tadi parkir selama 2,5 jam. Kalau ini 3 jam berarti nanti di sini bertambah 1 lagi. 30 menit tambahan keempat. Gitu ya. Tinggal di jumlah 5.000 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 11.000. Jawabannya D. Coba kita lihat jawabannya D. Ini kalau kamu cukup sering membahas soal langsung 500 tambah 2.000 3 kali. Langsung 11.000. Cepat sekali ya. Sehingga penghematan waktu tadi bisa dipakai untuk mengerjakan soal yang sulit. Jadi kalau bisa cepat, kenapa harus berlama-lama ya? Jadi mari di manage waktunya dengan baik ya. Oke, contoh soal berikutnya. Bulan Januari harga barang 60 juta ya. Bulan Februari harga naik 10%. Selama bulan Maret harga bulan Februari didiskon sebesar 10%. Berarti harga bulan Maret ini hanya hitung-hitungan biasa ya. Hitung-hitungan biasa, tidak sulit. Cuman hati-hati kalimat soalnya. Ini kalimat pertama, bulan Januari 60 juta ya. Kita lihat. Bulan Januari harga barang 60 juta. Ya, 60 juta. Nanti selanjutnya 60 juta ditulis 60 gitu aja ya. 60 juta kayak gini. Terus sudah ya, itu kalimat pertama. Kalimat kedua. Bulan Februari harga naik 10%. Dari mana 10% naik? Naik 10% dari apa? Dari ini berarti, dari Januarinya. Coba kita lihat. Bulan Februari naik 10%, berarti 60 juta ini dari sini. 10% ini berarti 10 per 100, yaitu 0,1 itu dari 60 juta. Berarti 60 juta ditulis lagi, 0,1 kali 60 itu 6, berarti 60 tambah 6, 66 juta. Jadi harga Februari adalah 66 juta. Lalu kalimat berikutnya, selama bulan Maret, harga bulan Februari didiskon sebesar 10%. Harga Februari didiskon 10%. Berarti 10% dari harga Februari ya, hati-hati. Coba kita lihat, bulan Maret, harga bulan Februari didiskon 10%. Berarti harga Februari ini 66. Diskon itu berarti dikurangi. 10% berarti 0,1. Dari harga Februari 66 juta. Ya, paham ya?
66 juta tetap ditulis, min tetap 0,1 kali 66 itu 6,6. 66 dikurang 6,6 itu 59,4 juta. Jadi harga bulan Maret adalah 59.400.000. Jawabannya A. Coba kita lihat ini 59.400.000. Jawabannya A. Oke ya, tidak sulit, cuman masalah kalimat saja. Masalah kalimat. Ya. Kalau naik itu berarti plus, kalau diskon berarti min ya. Berarti min. Oke ya. Ini ada beberapa soal yang bisa kamu coba. Jadi untuk kali ini saya tampilkan 6 contoh soal saja. Naik 1 dibandingkan biasanya. Biasanya saya membahas 5, sekarang saya membahas 6. Karena apa? Karena pembahasan kali ini cukup cepat. Nah, di belakangnya ada pembahasan, ada soal, tantangan bagi kalian. Ini ada soal, ayo berlatih 1, soalnya seperti ini. Lalu ada ayo berlatih 2, ini soalnya. Kemudian ada lagi, ayo berlatih 3, ini soalnya. Ayo berlatih 4, ini soalnya. Ini ada logaritma juga ini. Juga berikutnya ada ini geometri bidang ya, geometri bidang. Ayo berlatih 5. Kamu coba sendiri. Apabila kamu ingin mendiskusikan jawabannya, kamu bisa hubungi WA pribadi ini ya. Bagi yang serius ingin berdiskusi pasti dijawab ya. Pasti dijawab. Jadi manfaatkan itu ya. Barangkali ada yang nyoba dan ragu-ragu bisa WA pribadi ke sini. Atau bisa datang ke sini ya. Nanti kalau yang tinggal di Surabaya, kalau datang ke sini nanti ketemu saya di sana. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian. Semoga kalian bisa paham dan semoga kalian bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.